Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Perkenalkan, nama saya Radiman dari SD Negeri Gunung Turun 01, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang keteladanan Luqman yang merupakan tema dari mata pelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 5 semester 2. Kompetensi dasar yang diharapkan dari tema ini adalah bahwa siswa dapat meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai dari materi ini adalah bahwa melalui pengamatan tayangan, yaitu surat Luqman ayat 12-19, siswa dapat mempercayai kisah Luqman dalam Al-Quran dengan benar. Yang kedua adalah melalui pengamatan tayangan surat Luqman ayat 12, dan artinya siswa dapat memiliki sikap rendah hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi dari pemahaman kisah Luqman yang banyak bersyukur sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, dengan membaca materi, siswa dapat mengetahui kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan eksplorasi, siswa dapat membuat karya singkat tentang perilaku banyak bersyukur dalam beragam bentuk seperti pantun, cerita pendek, ataupun gambar. Yang kelima adalah bahwa dengan penuh kesadaran diri, siswa dapat menjelaskan karyanya dengan lafal dan intonasi yang benar serta penuh percaya diri. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perilaku yang disebabkan karena banyak bersyukur sebagaimana mencontoh Luqman, maka mari kita lihat sejenak surat Luqman ayat 12 dan mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradihi, bahwa sungguh kami, yaitu Allah, benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Untuk selanjutnya, siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihatnya yang disampaikan kepada anak-anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Anak-anakku semuanya, pelajaran apakah yang dapat diambil dari Quran surat Luqman ayat 12 ini? Yang pertama adalah selalu bersyukur atas nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada intinya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah syukur itu? Secara mudah bahwa syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun contoh-contoh nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan wajib kita bersyukur atas semuanya itu, yang pertama adalah tubuh yang sempurna. Alhamdulillah kita diberikan tubuh yang sempurna dalam bentuk dan tata urutan yang seimbang, sehingga Allah menyebutkan bahwa penciptaan manusia adalah bentuk dan susunan yang terbaik. Yang kedua, kita dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melihat, dapat mendengar, dapat berbicara, dapat berjalan, dapat meraba, dan pula dapat merasa. Yang ketiga adalah kita dapat makan dan minum. Alhamdulillah, kita pun dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat tinggal, diberikan kepada kita pakaian, dan yang berikutnya adalah kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat belajar, sehingga kita dapat meningkatkan dan menguatkan peradaban manusia. Dan yang terakhir yang tidak boleh kita lupakan adalah kita dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepemilikan terhadap iman dan Islam. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa contoh dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Anak-anakku semua, tersebut tadi adalah contoh-contoh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masih banyak mungkin yang tidak bisa kita identifikasi, karena Allah sendiri dalam firman-Nya menyebutkan bahwa apabila kita hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mungkin kita dapat menghitungnya. Tidaklah mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Anak-anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melihat tadi apa yang telah kita sebutkan tentang macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan tentang gambar-gambar yang akan kami sampaikan untuk selanjutnya. Yang pertama, kita bisa melihat ada seseorang, atau mudah-mudahan kita orang itu sedang melakukan ibadah, yaitu melaksanakan sholat dengan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita terima. Yang berikutnya, orang yang sedang berdoa, di mana dia perlu sekali untuk mengucapkan terima kasih atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya hari kemarin ataupun hari ini, dan mungkin mengharapkan kebaikan yang lebih pada hari yang akan datang. Yang selanjutnya adalah pada saat bergaul di halaman sekolah. Anak-anak ini kita lihat gambarnya, mereka berbahagia, bergembira karena mempunyai teman-teman yang baik, teman-teman yang mau mengerti, dan juga teman-teman yang saling menasehati sehingga tidak terjadi permusuhan, persengketaan, ataupun perkelahian di antara mereka. Yang selanjutnya kita lihat kakak beradik yang sedang melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh bapak ibu gurunya. Ini adalah wujud tanggung jawab mereka, wujud syukur mereka atas masih diberikannya kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita melihat teman-teman kita sedang bergembira, mereka berdiskusi, saling bertukar pendapat, memberikan masukan terhadap suatu masalah. Dan mudah-mudahan gambar-gambar yang sudah saya sampaikan tersebut adalah cerminan bagaimana sikap dan perilaku kita semestinya pada saat kita mendapatkan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk penilaian dari apa yang sudah dipahami oleh anak-anakku semuanya, kalian bisa memanfaatkan link yang ada di akhir dari video ini atau berada di deskripsi video ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa kita peroleh dari pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.